Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5 SD ITS Azhar Sragen. Coba jawab salam ustazah ya. Assalamualaikum, pripun kabare? Assalamualaikum, how are you today? Assalamualaikum. Assalamualaikum, kaifa haluk? Wah, kangen sekali ustazah dengan kalian. Biasanya sapa-sapa di sekolah ya. Semoga kalian selalu sehat ya anak-anakku. Hari ini kita belajar tema 3 muatan pendidikan kewarganegaraan. Kita belajar bersama Ustazah Lili Sumarni. Materi kali ini adalah keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran, kalian dapat menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Semangat belajarnya ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa sholat duha dulu. Yuk kita simak videonya dari awal hingga akhir. Nah, Ustazah mengambil satu ayat di dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ustazah bacakan artinya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Teman-teman, dari ayat tersebut kita dapat mengambil 2 kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Kemudian, semua suku, bangsa, kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Jadi bukan karena derajat, kepunyaan uang, ataupun mempunyai teman yang banyak, ataupun mempunyai jabatan yang tinggi, yang membedakan kita di hadapan Allah. Tetapi apa? Tingkat ketakwaannya. Nah, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah dengan selalu menjaga kualitas ibadah kita. Semangat ya teman-teman ya. Kemudian macam-macam keragaman. Keragaman di sini ada 3, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman budaya dan adat kebiasaan masyarakat, dan yang ketiga, keragaman agama. Untuk keragaman budaya dan adat kebiasaan masyarakat, ini ada 7 bagian. Yang pertama ada bahasa, rumah, tari, adat istiadat, pakaian tradisional, lagu daerah, dan senjata tradisional. Seperti apa? Kita simak videonya dari awal hingga akhir. Semoga kita lebih paham. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa adalah suatu kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebiasaan dan praktek hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi suku bangsa itu adalah kelompok masyarakat, punya kebiasaan dan praktek hidup yang sama dan hanya ada pada kelompok itu, tidak dimiliki oleh kelompok yang lainnya. Nah, banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Di sini Ustazah berikan beberapa contoh dari Nangro Aceh Darussalam, ada suku bangsa Aceh, Gayo, Alas. Sumatera Barat, Minangkabau, DKI Jakarta, Betawi, Jawa Barat dan Banten, Sunda, Baduy, Jawa Tengah dan DIY, Jawa. Jawa Timur ada beberapa suku yaitu Jawa, Madura, dan Tengger.
Bali, suku bangsanya adalah Bali. Kalimantan Selatan, Banjar, dan Dayak. Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja. Papua, Dani, Asmat. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, keragaman yang kedua adalah keragaman budaya. Kebudayaan merupakan hasil cipta atau karya manusia yang terbentuk karena keluhuran budi. Keragaman di sini ada banyak sekali. Nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, tari tradisional, alat musik daerah, adat istiadat, pakaian adat, lagu daerah, dan senjata daerah. Yang pertama, ada bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi. Itu alat untuk berbicara yang digunakan oleh anggota masyarakat di suatu daerah. Nah, misalkan ini ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu digunakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti ini loh contohnya bahasa Jawa. Kados pundi kabaripun. Nah, kemudian bahasa Sunda yaitu dari Jawa Barat. Ini contohnya nih. Kumaha damang? Nah, itu. Kemudian bahasa Melayu ada di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada bahasa Batak di Sumatera Utara. Bahasa Bugis di Sulawesi. Nah, teman-teman, dari banyaknya bahasa daerah ini, kita memiliki satu bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu bingung jika kita mau berbicara dengan teman kita yang berbeda sukunya. Misalkan kita punya teman dari Papua. Nah, kita kan susah ya untuk mempelajari bahasa daerah yang ada di Papua. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang di lain daerah itu menggunakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan. Bahasa persatuan yang mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat berbeda-beda dikarenakan keadaan lingkungan dan kegunaan rumah tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini biasanya kita bisa menjumpai di rumah nenek kita. Ini ada rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Nah, ini unik sekali. Rumah adat Honai dari Papua. Nah, selanjutnya rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Nah, ini biasanya kalau kalian suka makan di warung Padang, itu biasanya atapnya, lihat teman-teman, atapnya runcing seperti ini, seperti rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Kemudian ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Barat. Dan terakhir yang Ustazah berikan contohnya di sini adalah rumah adat Panggung dari Bengkulu dan Lampung. Disimak ya gambarnya seperti apa. Selanjutnya yang ketiga yaitu tari tradisional. Tari tradisional ini ada beberapa yang Ustazah berikan contohnya. Yang pertama, tari Saman Caudati. Nah, ini contoh tari Saman. Penarinya duduk semuanya ya teman-teman ya, dan menggunakan gerakan yang sangat rapih. Tentunya ini menggunakan latihan yang sangat lama. Kemudian ada dari Bali, ada tari kecak dan tari pendet. Ini contohnya tari kecak dari Bali. Dari Jawa Barat ada jaipong dan merak. Kemudian dari DKI Jakarta ada tari yapong dan tari topeng. Dan yang terakhir Jawa Tengah ada serimpi dan gambyong. Nah, ini contohnya penari dari tari serimpi. Selanjutnya yang keempat, alat musik daerah. Alat musik daerah ada banyak sekali dan hanya Ustazah berikan 4 contohnya saja nggih.
Yang pertama, angklung dari Jawa Barat. Angklung di sini adalah alat musik melodis, yaitu yang menggunakan atau menghasilkan nada. Dan cara menggunakannya yaitu digoyangkan. Kemudian ada gamelan dari Jawa dan Bali. Ada sasando, di sini adalah alat musik petik. Jadi dipetik ya teman-teman ya, seperti gitar itu nih, dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada tifa, ini dari Maluku dan Papua. Selanjutnya yang kelima adalah adat istiadat. Adat istiadat di sini ada upacara sedekah laut, yaitu ada di pesisir utara Jawa. Ada lompat batu Fahombo dari Nias atau Sumatera Utara. Ada ngaben, upacara pembakaran mayat di Bali. Ada Yatnya Kasodo, yaitu upacara persembahan sajen di kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur. Yang keenam yaitu pakaian tradisional. Lihat gambarnya. Yang pertama ada ulos raga. Ulos raga dari Sumatera Utara. Seperti ini gambarnya, dan ini mahal nih, kain ulos itu sangat mahal. Kemudian ada beskap dan blangkon dari Jawa Tengah. Seperti ini teman-teman, ini biasanya digunakan oleh kaum pria ketika menikah dengan adat Jawa. Itu biasanya menggunakan beskap dan juga blangkon. Ini blangkon yang ada di atas kepala ya. Kemudian ada baju bodo dari Sulawesi Selatan. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang ketujuh ada lagu tradisional. Lagu tradisional ini ada lagu Bungung Jumpa dari Aceh, Manuk Dadali dari Jawa Barat, Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Kicir-Kicir Jali-Jali dari DKI Jakarta. Selanjutnya ada senjata tradisional. Lihat baik-baik gambarnya. Dari Jawa Barat ada kucang. Ini dari Jawa Barat. Nah, kemudian ada rencong. Rencong ini dari Aceh. Terkadang kita menyebut Aceh itu sebagai tanah rencong. Nah, rencong itu apa sih teman-teman? Oh, ternyata senjata tradisional yang ada di Aceh. Kemudian ada pisau belati seperti ini. Ini dari Papua. Kemudian ada keris. Ini dari Jawa Tengah, dan ada golok dari DKI Jakarta. Selanjutnya, nah, cara menghargai keragaman budaya daerah, ini banyak caranya teman-teman. Yang pertama, kita bisa mempelajari budaya daerah lain. Ini agar budaya di daerah tersebut tidak punah. Jadi perlu dilestarikan dengan kita mempelajarinya. Kemudian, kita menyukai pertunjukan budaya daerah lain, memuji keindahan tarian daerah lain, mengoleksi dan merawat kain atau pakaian tradisional daerah lain. Nah, teman-teman, ternyata ada loh manfaat keragaman budaya. Manfaat yang pertama adalah menumbuhkan sifat nasionalisme, sifat cinta tanah air. Kemudian, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Jadi, terlihat unik ya di mata dunia internasional. Kemudian, kita juga bisa menggunakan ragam budaya itu sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian juga sebagai ikon pariwisata. Memupuk sikap toleransi dan juga sebagai sumber pengetahuan dunia. Kemudian ada yang ketiga, itu tentang keragaman agama. Keragaman agama di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita pelajari dulu dari Islam. Islam, tempat ibadahnya di masjid. Kitab suci Al-Quran. Hari raya
Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen, tempat ibadah gereja. Kitab suci Injil. Hari raya Natal. Katolik, tempat ibadah gereja. Kitab suci Injil. Hari raya Natal. Hindu, tempat ibadah pura. Kitab suci Weda. Hari raya Nyepi. 5. Yaitu Buddha, tempat ibadah wihara. Kitab suci Tripitaka. Hari raya Waisak. 6. Konghucu, tempat ibadah kelenteng. Kitab suci Sishu Wujing. Hari raya Imlek. Nah, itu teman-teman pembelajaran dari Ustadzah hari ini. Semoga kalian lebih paham dan bisa memahami materinya dengan baik. Dan Ustadzah berpesan, jangan lupa dijaga selalu sholat 5 waktunya, agar kita menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah, sehingga kedudukan kita di hadapan Allah itu tinggi. Karena yang menentukan kedudukan umat kepada Allah itu adalah tingkat ketakwaannya. Semangat teman-teman, semoga sukses semuanya dan juga sehat. Jangan lupa like video ini, komen dan subscribe channel SDITA Seragen. Jangan lupa belajar dan juga mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.